Baik, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu yang kedua acara pembahasan secara gramatikal surat Al-Baqarah ayat 262 yang hari ini akan mendampingi Buya Rizal adalah Ustadz Helmi. Sapa dulu Buya Rizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana Bu ini? Aman semuanya? Alhamdulillah. Ini Zoom Sehat baru ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini Zoom baru, nanti kalau ada teman yang masih mau dituntun ya. Iya, baik Bu ya. Dikasih co-host, mohon menerima tamu-tamunya ya. Baik. Sapa dulu Bu ya. Oke, baik Bu. Ini syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, tak pernah berhenti saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan rahmat dan nikmat pada kita semuanya, dan saya sangat merasakan betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita semuanya. Dan Al-Quran semuanya begitu mudah. Banyak hal-hal yang saya alami dalam Al-Quran ini. Begitu ada masalah, satu masalah, hampir puluhan bahkan ratusan jalan keluar yang diberikan Allah pada kita. Jadi sepertinya masalah itu nggak punya arti. Nah, baru saja kemarin kita masuk tamu lebih dari 100, banyak yang nggak masuk. Kemudian siangnya kita berencana memberikan beli top up Zoom, itu 5 orang langsung telepon saya mintain Ustaz, biar saya aja, mungkin nggak perlu saya sebutkan namanya. Udah itu ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah begitu punya perhatian besar kepada Al-Sani. Makasih banyak, dan saya lagi saya akan pernah berhenti bersyukur. Rasanya apa yang kita niatkan, apa yang kita mau kerjakan terasa mudah bersama dengan Al-Quran. Begitu juga pada saat korban kemarin, rencana saya korban cuma 1, 2, 3 sapi, ternyata 7 sapi. Luar biasa. Jadi masjid yang besar aja kadang-kadang cuma 5 sapi, 6 sapi kita 7. Jadi udah terasa gaungnya Al-Sani sekarang. Sekali lagi, itu semua adalah nikmat Allah, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang masuk ke sini adalah orang-orang yang senang dengan berbuat kebaikan. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dalam kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya didampingi oleh Pak Helmi Hedianto. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Siap ya? Alhamdulillah. Sudah siap Pak Helmi. Iya. Siap tidak siap harus tampil kata Pak Ustadz. Siap. Senyumnya udah ketahuan. Oke, kalau gitu tanpa papannya waktu dipersilakan pada Pak Helmi sepenuhnya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Saya bacakan dulu ya Pak Ustadz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adallahum ajruhum inda rabbihim
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Langsung saya penggal. Allazina, kata penghubung, artinya orang-orang yang yunfiquna, KKSAD, ditandai dengan adanya di depannya ya, di belakangnya waw nun. Pelakunya hum, akar kata nafaqah, pola af'ala, ditandai dengan adanya domah sukun kasrah untuk pola af'ala. Artinya mereka akan menginfakkan. Dia ada berapa pilihan? Ada yang menafkahkan, ada membelanjakan. Di sini saya pakai menginfakkan. Ada di Mahmud Yunus halaman 463. Amwalahum itu kata benda majmuk yang terdiri dari kata benda amwala dan hum kata ganti. Amwala akar katanya adalah mala atau mawala. Artinya adalah harta-harta. Ada di Mahmud Yunus halaman 433. Fi huruf bermakna artinya di. Sabilillahi itu kata benda majmuk yang terdiri dari sabili kata benda dan Allah. Sabili akar katanya sabala, ada di halaman 463 Mahmud Yunus yang artinya adalah jalan. Di fi sabilillahi, jalan Allah. Jadi untuk penggalan pertama saya artikan orang-orang yang mereka akan menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Summa huruf bermakna artinya kemudian, la huruf bermakna artinya tidak, yutsbi'una itu KKSAD ditandai dengan adanya ya di depan dan waunun di belakang. Pelakunya hum, akar katanya tabi'ah, polanya af'ala sama dengan yang tadi karena ada domah sukun kasrah di polanya af'ala. Artinya mereka akan atau sedang atau akan mengikuti. Ada di Munawir halaman 128. Ma huruf bermakna artinya apa yang. Anfaqu ini adalah kata kerja lampau ditandai dengan adanya waw dan alif di belakangnya yang menunjukkan sekalian pelakunya adalah hum. Akar katanya nafaqah, polanya af'ala karena ada alif dan nun sukun. Artinya mereka telah menginfakkan. Ada di Mahmud Yunus halaman 429. Manan adalah kata benda, akar katanya manna yang artinya menyebut-nyebut kebaikannya. Ada di Mahmud Yunus halaman 429. Wa huruf bermakna artinya dan, la huruf bermakna artinya tidak, azan adalah bentuknya kata benda ditandai dengan adanya tanwin, akar katanya azaya yang artinya sesuatu yang menyakitkan atau menyakiti. Ada di Munawir halaman 15. Jadi kalau diartikan pula untuk yang kedua ini, kemudian tidak mereka akan mengikuti apa yang mereka telah infakkan dengan menyebut-nyebut kebaikannya dan tidak sesuatu yang menyakiti. La huruf bermakna artinya bagi, hum kata ganti artinya mereka. Ajruhum kata benda majmuk yang terdiri dari ajru kata benda dan hum kata ganti. Ajru artinya adalah
pahala ada di halaman 136 Mahmud Yunus di ajruhum, pahala mereka. Inda rabbihim itu adalah kata benda majmu' yang terdiri dari inda kata benda, rabbi kata benda, dan him kata ganti. Inda artinya di sisi, ada di halaman 282 Mahmud Yunus. Rabbi Tuhan, di Tuhan mereka, di sisi Tuhan mereka. Inda rabbihim. Wa huruf bermakna artinya dan, la huruf bermakna artinya tidak, khaufun adalah bentuk kata benda yang ditandai dengan ada tanwin di belakangnya. Akar katanya khafa atau khawafa, arti adalah takut, ada di Mahmud Yunus halaman 122. Alai huruf bermakna artinya atas, him kata ganti artinya mereka. Wa huruf bermakna artinya dan, la huruf bermakna artinya tidak, hum kata ganti artinya mereka. Yahzanuna itu adalah bentuk KKSAD yang ditandai dengan adanya huruf ya di depan dan waw nun di belakang. Dengan pelakunya adalah hum, ada waw na itu, dan akar katanya hazana dengan pola fa'ala yang artinya mereka sedang atau akan berduka cita atau bersedih hati. Ada di Mahmud Yunus halaman 102. Yang kalau diartikan penggalan yang ketiga yaitu bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak takut atas mereka, dan mereka tidak sedang berduka cita atau bersedih hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumtaz. Ini mumtaz amat ini. Belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Pahaminya belum bisa. Dan terima kasih kepada kawan-kawan di kelas siang dan kelas malam, Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tambah dikit aja. Untuk gramatikal, rasa-rasanya nggak ada lagi komplit sebenarnya ya. Jadi gramatikanya saya nggak nambah, cuma mungkin sedikit konteks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jadi orang-orang yang mereka menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah. Masih jalan Allah itu jalan yang apa disuruh oleh Allah. Misalnya pergi haji, berinfak, bangun masjid, bangun pesantren, membeli Al-Quran serta disebarkan kepada orang banyak. Atau termasuk kegiatan kita juga yang Al-Quran. Kita mendirikan panti asuhan, itu semuanya adalah di jalan Allah. Jadi orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu, nah, itu orang-orang yang cuma kemudian la yud'iyuna, mereka tidak mengikuti dengan tidak mengikutnya ma'anfaku apa yang mereka infakkan tadi, mereka tidak nyebut-nyebut. Itu kalau nggak saya tuh nggak jadi tuh. Tahu nggak masjid itu? Nah, masjid itu kan saya yang bangun. Nah, karena yang lucunya gini, Pak. Hamba Allah dari masjid, hamba Allah 50 juta. Itu dia hamba Allah. Kemudian dia tadi kasih tahu ke orang, kamu tahu nggak hamba Allah itu siapa? Siapa itu? Ya saya. Tapi tujuannya hamba Allah, tapi dia mau tahu hamba Allah itu saya. Atau ya tujuannya hamba Allah, dia dibilang orang dibilang orang dia tuh ikhlas. Jadi Bapak Ibu, nah, hanya Allah yang tahu apa yang ada di hati kita. Jadi tidak menyebut-nyebutnya. Kalau orang lain nyebut, silakan. Apalagi sekarang di dunia maya ya, kalau kita nggak melakukan sesuatu, kita orang nggak tahu, kita posting. Sebagai ulama nggak apa-apa, sepanjang kita tidak ada niat ria. Ini menyebut-nyebutnya kan ingin ria, ingin dipuji ya. Kita tidak ingin dipuji orang, ingin dipuji. Nah, kemudian wala azan dan menyakitin. Kamu gimana sih? Dulu kan waktu kamu nggak ada duit, nggak ada apa, waktu sekarang kan saya yang ngasih semuanya. Sekarang kamu udah jadi orang, kok lupa sama saya? Nah, itu menyakitkan. Jadi jangan menyakitin. Kita berikan pada orang, jangan sampai nyebut,
dan sampai nyakitin. Menyebut itu ngulang-ngulang mana tersebut. Itu masjid itu saya bangun, itu saya bangun. Atau menyakitin. Kamu kalau nggak saya yang bantu, nggak jadi orang. Nah, itu yang bantu. Kalau nggak saya ini yang bangun, nggak jadi. Nah, itu menyakitin. Jadi, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'un. Dia mereka tidak mengikutinya dengan apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut dan menyakitin. Nah, kalau ini terpenuhi, lahum ajruhum. Maka bagi mereka ajruhum, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Banyak sekali balasan dari Allah kepada kita. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang kita berikan. Karena kalau orang diajak gotong royong, mau Pak. Karena ada yang menyumbang. Tapi kalau begitu diajak yang memerlukan pengorbanan harta, itu orang-orang pilihan. Nah, kalau kita dalam Islam itu terkenal dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu terkenal sekali. Apa yang dilakukan Utsman bin Affan pada saat paceklik? Saat paceklik, dia berdagang, beli barang-barangnya ke daerah Yaman itu kan. Nah, pulang di situ, kenal paceklik, ya, di pinggir jalan, di menjelang masuk kota Mekah, di stop oleh orang kafir Quraisy. Orang tahu baca paceklik kan harganya melambung. Gitu. Beli. Ya Utsman, aku beli barangmu. Berapa kau beli? Berapa kau menjual? 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Lalu Utsman mengatakan, tunggu dulu. Berita rupanya paceklik kan akan dijual berlipat-lipat. Enggak, katanya. Sudah ada yang beli. Siapa yang beli? Orang yang membeli 700 kali lipat. Kamu mau beli 700 kali lipat? Akhirnya orang kafir nggak berani beli lagi 700 kali lipat. Apa yang dilakukan Utsman? Begitu dia masuk kota Makkah, diobral semua barang. Dijual gratis. Nggak pakai harga, dijual gratis. Akhirnya paceklik selesai. Jadi Utsman bin Affan ada toko, apabila Islam memerlukan perjuangan dana, maka dia orang pertama. Harta hampir semuanya. Belum lagi Abdurrahman bin Auf. Itu semuanya orang-orang lambang pengobat harta semua. Jadi Bapak Ibu semuanya, dia maksud dari ayat ini orang-orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah dan tidak menyebut dan tidak menyakitin, maka pahala baginya insyaallah sangat besar sekali. Kemudian wala khaufun, dan tidak mereka takut. Nggak ada takut miskin kan ada juga orang itu nyumbang takut miskin kan. Dia tidak takut sama sekali karena dia yakin bahwa Allah yang akan mengganti. Wala khaufun alaihim, dan tidak takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Aduh, duitnya coba kalau nggak nyumbang tadi kan bisa beli mobil. Coba kalau nggak ini tadi kan bisa begini. Nah, itu bersedih ya. Dia nggak bersedih. Nggak ada satu. Yang sudah pergi itu yakin bahwa itulah depositonya di mata Allah. Yang sudah disampaikan kepada orang lain dengan kegiatan-kegiatan agama, entah itu bangun masjid, entah itu bangun pesantren, entah itu untuk membantu kaum duafa, maka itulah hartanya yang paling berharga. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bangga nih pagi ini udah 107 masuk. Kalau kita nggak beli kemarin, nah jadi nggak mungkin 7 orang ini nggak bisa masuk. Ini 107. Alhamdulillah. Jadi kami ucapkan semua terima kasih kepada bapak-bapak ibu yang sudah berpartisipasi terhadap pengadaan Zoom ini ya. Yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, namun biarlah Allah yang mencatatnya semua. Ini ada lagi yang masuk ya. Demikian Pak Ilmi dan Bapak Mumtaz tas. Ya. Latihan terus ya. Masih belum. Pak Ilmi kapan masuk alasan ini? Pertengahan Maret, Pak. Dari mana informasinya? Informasinya dari Bu Profesor Zubaidah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Tadinya masuk Zoom belum pernah belajar sama sekali ya? Belum Pak Ustadz. Jadi Inilah sini yang baru belajarnya. kenal cuma dengar-dengar aja kalau kata Pak Ustadz kan nahu saraf itu kenal aja tapi tidak bisa kenal orang menyebut saja. Tapi kalau yang untuk terjemahannya untuk mengenal Al-Qur'an baru inilah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah Pak Ilmi ya. Ya, insyaallah Pak Ustadz. Bawa mati ilmunya ya. Iya Pak Ustadz. Bawa menghadap Allah. Iya. Mentor kelas malam Pak Joko Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi dari Pak Ilmi dan kami berdua. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, itu karena kami sedang belajar ya. Mohon maaf di sana. Dan kalau ada benar semata-mata dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami kembalikan kepada moderator Bu Aini. Terima kasih. Azul kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.